Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Soleh, Guru SD 1. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar di tema 6 cita-citaku, yaitu subtema 2 hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 3. Materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang sumber daya alam. Tentang apa? Sumber daya alam. Baik, sebelum kita belajar tentang sumber daya alam, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita raih, ya, yaitu tentang kalian harus bisa mengidentifikasi karakteristik ruang demokrasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, termasuk menentukan hasil identifikasinya. Nah, setelah kalian belajar ini nanti kalian harus bisa membuat peta pikiran, ya, ini ya, membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, kemudian dapat menjelaskannya, ya. Setelah itu kalian juga dapat harus mengamati di lingkungan sekitar tentang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk manusia, yaitu ya. Jadi belajar hari ini seperti itu yang ingin kita raih. Baik, langsung saja kita lihat materi tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini gambar apa, anak? Iya, ini adalah gambar lautan. Ya, ini gambar boleh dibilang hutan. Nah, ini lautan bisa disebut sebagai wilayah perairan, hutan disebut sebagai daratan. Ya, wilayah darat dan air merupakan sumber daya alam yang harus kita manfaatkan. Ya, semua yang ada di sini, di dalam perairan laut, di dalam hutan, di dalam daratan, semuanya digunakan, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi semuanya adalah untuk kebutuhan kita. Itu adalah sumber daya alam. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, digunakan, ya, itu kata kuncinya, ya, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan namanya sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu banyak sekali, pokoknya ada di sini, ada di sini, ya, kita gunakan, ya. Yang sering kita tahu yaitu tentu kalau di daratan ini maupun di perairan yaitu tentang tumbuhan dan hewan, karena di hewan dan tumbuhan ada atau hidup bisa di dua ini, daratan bisa, di air juga bisa. Baik, langsung saja kita lihat sumber daya alam yang ada di dalam perairan maupun lautan, dan kemudian sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Iya, sumber daya alam diperbarui itu adalah sumber daya alam yang keberadaannya tidak akan habis atau selalu ada, ya, karena bisa ternak, bisa diperbanyak, ya, oleh manusia, ya. Ini, ya, contohnya adalah ini, ya, hewan-hewan ini, ya, hewan ini kan kita ternak ini, maka jumlahnya menjadi banyak. Tanaman juga sama, budidayakan jumlahnya menjadi banyak. Air, ya, selalu juga ada yang melimpah. Kemudian materi bisa digunakan untuk kehidupan ini, ya. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya. Semuanya ini selalu ada dan semuanya ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang tidak dapat diperbarui yaitu ini. Nah, lawannya adalah ini. Ini mengapa disebut sebagai tidak dapat diperbarui? Karena kebutuhan atau adanya ini butuh waktu yang lama, butuh waktu proses yang panjang, bahkan sampai berjuta-juta tahun, ya, untuk menghasilkan minyak bumi ini, baik pertalit dan seterusnya, bensin, pertamax, nah, ini emas, ini butuh waktu yang lama sekali, ya. Baik, lalu kita cek hewan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, produk kesehatan. Setiap pagi pasti makan ini, ya. Biasanya sarapan menggunakan telur, lauk, kemudian dilengkapi dengan susu 4 sehat 5 sempurna, daging, lah, lauk pauk ini, ya. Dan sebagai digunakan dimanfaatkan untuk bahan sandang, ya, ini bulu domba, ya, digunakan untuk cacat, nah, kemudian kulit kambing, kulit ular, kulit buaya bisa digunakan untuk ini, dompet. Nah, ini namanya sutra, ulat sutra digunakan untuk kain. Kemudian kalau produk kesehatan yang bisa membantukan apa? Hewannya ini. Nah, ini apa? Cacing untuk pengobatan sakit tipes, ya, ular kobra untuk sakit kulit dan seterusnya. Setelah itu kita beralih ke tumbuhan. Nah, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan oleh kita, sama seperti tadi, bisa sebagai bahan pangan, sebagai bahan sandang, produk kesehatan, dan juga peralatan
Nah, tantangan ya pasti kalau makan setiap hari makan apa, menggunakan apa, padi ya, menggunakan nasi dari padi, nasi digunakan dasarnya dari padi ini, kemudian makan jagung. Nah ini untuk bahan pembuatan tempe, apa namanya, kedelai ya, ini semuanya dimakan oleh kita ya. Kalau untuk bahan sandang yaitu dari tanaman ini, tanaman kapas ya, bisa digunakan untuk kain, kemudian baju kalian pakai itu ya. Kemudian bentuk kesehatan, lainnya ada bunga mawar. Lu kok ada bunga mawar? Ya karena ini aroma ini bisa digunakan untuk sabun mandi. Nah, ini lidah buaya untuk sampo, untuk rambut dan seterusnya. Jahe untuk kesehatan kulit, untuk perawatan kulit ya. Kemudian pelatang tangga kayu. Ya ini pasti ada di rumahmu. Ini kursi ya dari rotan. Kemudian kalau ini kayu bisa dibuat meja, almari dan seterusnya. Rumah ya. Bambu apa? Nah, untuk tirai depan rumahmu itu ya dari bambu-bambu ya. Ya itu anak-anakku sekalian, tumbuhan dan hewan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia ya. Jadi kalian nanti ditugaskan Pak Irfan untuk mencari hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia selain yang diterangkan dari ini. Dan anak sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Pak Irfan berpesan, janganlah bosan-bosan untuk selalu belajar ya. Karena selalu belajar walaupun sejak untuk meraih cita-citamu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.